Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan bab 8 terkait dengan manajemen exposure transaksi. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Windy Ayu NIM 04, ada Justin Herida NIM 11, Bagas Akbar NIM 12, Dea Apriliana NIM 27, Windy Eka Saputra NIM 40. Exposure merupakan risiko yang timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Exposure juga merupakan objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksi benar-benar terjadi. Ada beberapa jenis-jenis exposure di sini untuk bentuk exposure secara umumnya. Yang pertama, biaya yang berlebihan. Yang kedua, pendapatan yang menurun. Yang ketiga, kerugian akibat kehilangan aktiva. Yang keempat, akuntansi yang tidak akurat. Yang kelima, interupsi bisnis. Kemudian slide selanjutnya ada hedging. Hedging adalah strategi trading untuk melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena transaksi tagihan falas dalam penjualan dan pembiayaan falas akan terkena resiko nilai tukar apabila terjadi fluktuasi. Kemudian ada exposure dan perubahan kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Mata uang suatu negara merupakan cerminan kondisi ekonomi suatu negara. Apabila perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara tersebut akan menguat terhadap mata uang negara lain. Exposure terhadap perubahan kurs dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama exposure transaksi, exposure akuntansi, dan exposure operasi. Selanjutnya ada exposure operasi. Exposure operasi merupakan exposure dari sebuah aset atau falas yang terjadi ketika perusahaan melakukan operasi kegiatan usaha. Periode setelah melakukan kontrak transaksi sampai produk dikirim ke gudang pembeli, atau saat produk atau jasa diterima oleh pembeli dan sekaligus pembeli melunasi pembayarannya. Selanjutnya, ada mengukur exposure operasi. Yang pertama menggunakan skenario, yaitu memperkirakan perubahan kurs di masa mendatang dan pengaruhnya terhadap aktivitas perusahaan. Yang kedua ada teknik regresi, yaitu menggunakan data historis dan lebih praktis. Yang ketiga ada asumsi, yaitu masa lalu mencerminkan masa mendatang. Selanjutnya, ada manajemen exposure operasi. Yang pertama, strategi pemasaran. Yang kedua, strategi bauran pasar. Yang ketiga, strategi keuangan. Dan terakhir, strategi produksi. Ini ada artikel dari kelompok kami yang berjudul Penggunaan Forward Contract Hedging untuk menurunkan risiko exposure transaksi. Studi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Pendahuluan, resiko exposure transaksi merupakan resiko tidak murni, karena terdapat kemungkinan perubahan nilai tukar di masa depan akan memberikan hasil yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Exposure transaksi perusahaan multinasional timbul karena arus kas masa depan perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Hutang dan piutang perusahaan multinasional banyak didominasi dalam valuta asing akibat transaksi berskala internasional. Hutang dan piutang atas transaksi yang telah terjadi akan dibayarkan dan diterima perusahaan di masa yang akan datang, di mana fluktuasi nilai tukar terjadi sepanjang waktu. Sehingga perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian atas jumlah penerimaan atau pembayaran di masa yang akan datang. Selanjutnya, tinjauan teoritik. Yang pertama, salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian arus kas di masa depan adalah dengan melakukan hedging. Hedging merupakan strategi penanganan risiko oleh perusahaan, di mana risiko tersebut muncul akibat perubahan nilai kurs di masa depan dengan cara memperoleh suatu arus kas, aset, atau kontrak yang nilainya dapat naik atau turun, dan melakukan offset dengan suatu penurunan atau kenaikan dari suatu posisi yang sudah ada.
Yang kedua, hedging dengan menggunakan forward contract atau forward contract hedging paling banyak dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan forward contract lebih fleksibel, sehingga kontrak yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Yang ketiga, forward contract hedging pada kewajiban bertujuan mengunci nilai tukar pada kurs forward tertentu, sehingga apabila pada saat jatuh tempo pembayaran kurs spot rupiah terhadap mata uang asing yang bersangkutan melemah, secara signifikan menjadi lebih besar dari kurs forward, perusahaan akan memperoleh manfaat dari hedging. Ya, di sini ada hasil dan pembahasan perhitungan kurs forward. Kurs forward atau SR merupakan kurs pada saat kontrak dieksekusi atau execution date, yaitu pada hari terakhir masa jatuh tempo. Kurs spot pada penelitian ini merupakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada masing-masing tanggal masa akhir forward kontrak. Perhitungan premi atau diskon forward kontrak hedging. Pertimbangan untuk melakukan hedging menggunakan currency option dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah perusahaan untuk menghadapi risiko exposure transaksi di masa yang akan datang. Currency option hedging memberikan perusahaan keleluasaan untuk mengeksekusi kontraknya atau tidak. Sehingga apabila dalam masa kontrak terjadi pergerakan kurs yang merugikan, perusahaan dapat memilih untuk tidak mengeksekusi kontraknya dan terhindar dari kerugian. Lanjutannya, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa forward contract hedging mata uang euro memenuhi tujuan perusahaan untuk menurunkan risiko exposure transaksi. Sedangkan forward contract hedging pada mata uang USD tidak mampu menurunkan risiko exposure transaksi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kelemahan dari forward contract hedging, di mana perusahaan tidak dapat membatalkan kontrak apabila di tengah periode kontrak terjadi pergerakan kurs yang merugikan. Perusahaan dapat melakukan peramalan nilai tukar di masa depan dengan berbagai teknik. Namun, hasil peramalan tidak selalu akurat, atau ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba, hasil peramalan tidak lagi berlaku. Yaitu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, forward contract hedging dalam mata uang USD dengan JP Morgan Chase dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd tidak memberikan manfaat menurunkan risiko exposure transaksi. Karena dengan melakukan hedging perusahaan harus membayar jumlah yang lebih besar, yaitu sebesar 125.253.003 juta rupiah dibandingkan tanpa melakukan hedging perusahaan hanya membayar sebesar 119.826 juta rupiah. Selanjutnya, forward contract hedging dalam mata uang euro dengan JP Morgan Chase mampu menurunkan risiko exposure transaksi sebab pembayaran saat jatuh tempo dengan melakukan hedging lebih rendah dibandingkan jika tidak melakukan hedging, yaitu sebesar 44.946 juta rupiah, sedangkan pembayaran tanpa hedging sebesar 46.002 juta rupiah.